Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imron dari kelas 11 MIPA 6. Ingin menjelaskan tentang apa itu sistem pencernaan. Ya, jadi saya kali ini akan membahas ya tentang materi pencernaan manusia. Jadi, langsung aja kita mulai dari apa itu pengertian sistem pencernaan manusia. Yang pertama, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ atau sekumpulan organ yang membentuk dan memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut nantinya akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Mekanik ialah proses mencerna makanan dengan gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh manusia. Jadi gerakan ini seperti semisal kita mengunyah makanan menggunakan gigi. Nah, itu merupakan proses mekanik. Sedangkan proses kimiawi itu dilakukan dengan cara atau bantuan enzim-enzim pada tubuh seperti enzim amilase, enzim asam klorida, dan enzim lainnya yang terdapat di dalam tubuh. Biasanya proses kimiawi itu terletak di bagian dalam tubuh ya, bukan dari luar tubuh. Jadi langsung aja kita bahas apa aja organ-organ terlibat dalam proses sistem pencernaan makanan ini. Jadi sebelumnya kita lengkapi dulu skema organ pencernaan yang ada di bawah ini ya. Jadi kita sebut dulu. Nomor satu itu adalah mulut, seperti yang bisa kalian lihat di tabel bawah. Nomor dua itu adalah kerongkongan. Nomor tiga itu lambung ya, di dekat hati dan pankreas dia. Yang keempat itu usus halus. Pertama setelah ke lambung usus halus. Yang kelima itu usus besar. Dan yang terakhir itu anus, tempat keluarnya makanan. Jadi secara utama atau bagian utama si sistem pencernaan makanan ini ada 6 ya, 6 bagian. Dimulai dari mulut dan diakhiri dengan anus. Jadi makanan masuk dari mulut, disalurkan ke kerongkongan atau esofagus, lalu dicerna di lambung, diserap lagi proteinnya di usus halus. Setelah itu terjadi penyerapan air di usus besar dan dikeluarkan oleh anus ya. Secara mendetail, mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara bagian-bagian tubuh tersebut mencerna makanannya ya. Kita mulai dari mulut atau bagian yang paling atas di tubuh ya. Oke, yang pertama mulut itu merupakan awal dari sistem pencernaan. Ya, sudah sangat jelas ya karena makanan masuk melalui mulut dan diproses lebih lanjut untuk selanjutnya ya. Yang kedua, mulut menerima makanan dan kemudian melumatkan makanan ya. Mulut menerima makanan yang disalurkan oleh tangan, lalu dilumatkan menggunakan enzim yang ada di air liur ya. Di sini terjadi pengubahan zat tepung menjadi zat gula dengan perantara enzim ptialin yang tercampur di dalam air liur. Setelah itu terjadi proses mekanik di mulut, yaitu saat gigi menghancurkan makanan menjadi butiran-butiran kecil sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung ya. Setelah di mulut, lalu makanan akan berlangsung turun ke kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang terdapat di antara leher ya. Ya, fungsinya itu untuk menyalurkan makanan dan minuman yang berasal dari mulut untuk diteruskan ke lambung dan akhirnya dicerna lebih lanjut di lambung ya. Jadi pertama makanan masuk dari mulut, disalurkan lewat kerongkongan, lalu masuk ke perut ya, diproses lagi di sini di perutnya. Lanjut, atau bisa dibilang lambung ya. Secara umum, lambung adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Sebagian tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara kimiawi maupun mekanik. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan otot-otot lambung dengan gerak peristaltik. Oh maaf ya, harusnya ini terjadi pencernaan mekanik, salah tulis saya. Jadi pencernaan mekanik di lambung ini terjadi melalui gerak peristaltik yang digunakan untuk menghancurkan makanan lebih lanjut. Nah, setelah dihancurkan makanan lagi di mulut, butir-butir tersebut masih harus dihancurkan terlebih lagi dengan bantuan otot atau gerak peristaltik ya. Lalu di pencernaan kimiawi terjadi
dengan bantuan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar di dinding lambung. Jadi enzim-enzim ini awalnya dicerna di pankreas ya, lalu disalurkan ke dinding-dinding lambung yang akhirnya akan menjadi enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan tersebut. Nah, ada beberapa enzim yang terdapat di lambung. Apa aja? Yang pertama pepsin ya. Pepsin itu fungsinya memecahkan protein menjadi pepton. Setiap protein yang terdapat di makanan akan dipecah menjadi pepton. Selanjutnya ada lipase. Enzim lipase berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada asam klorida. Asam klorida pasti berupa asam ya, mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Organisme patogen adalah organisme yang membahayakan lambung, sehingga dengan munculnya enzim klorida ini, asam klorida akan membunuh mikroorganisme yang membahayakan lambung dan memproduksinya untuk lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada renin ya. Fungsi renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kasein itu juga apa ya? Ibaratnya protein lebih lanjut ya. Itu terdapat di susu dan dicerna lebih lanjut lagi. Setelah dari lambung ya, dari lambung lalu turun lagi ke usus halus ya. Di usus halus ini terjadi yang namanya penyerapan protein dan zat-zat kandungan lagi yang sangat berharga untuk tubuh. Nah, di usus halus ini adalah bagian dari usus di mana 90% makanan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. 10% lainnya terjadi di perut dan di usus besar. Nah, fungsi utama usus halus adalah penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan. Pada usus terjadi pencernaan protein yang diolah oleh enzim tripsin dan chymotrypsin yang diproduksi oleh pankreas. Nah, lagi-lagi pankreas sangat berperan penting ya dalam menghasilkan enzim yang ada di perut maupun di usus halus. Itu juga berfungsi untuk memproduksi enzim dan mencerna makanan lebih lanjut lagi supaya dapat dicerna oleh tubuh dan dibawa peredaran darah untuk disalurkan ke setiap bagian-bagian tubuh yang ada di bagian tubuh tersebut. Lanjut, pada usus halus terjadi pencernaan lemak. Nah, pencernaan lemak ini terjadi oleh enzim lipase ya. Lagi-lagi enzim lipase diproduksi oleh pankreas. Enzim lipase memecahkan trigliserida yang menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang kemudian akan diserap oleh tubuh. Pada usus halus juga terdapat pencernaan karbohidrat yang diolah oleh enzim amilase. Tadi sudah disebut enzim amilase fungsinya untuk apa? Enzim amilase berfungsi untuk memecahkan karbohidrat menjadi gula sederhana atau monosakarida. Lalu zat-zat yang diserap oleh usus halus itu adalah air, elektrolit atau garam, vitamin dan mineral yang kemudian akan diproses lebih lanjut di usus besar ya. Setelah makanan dari usus halus lalu disalurkan lagi ke usus besar ya. Nih melingkar-melingkar nih lama ya prosesnya di usus halus. Setelah itu langsung dia ke atas, lalu dia ke usus besar ya. Nah, apa aja yang ada di usus besar? Mari kita bahas. Di usus besar terjadi proses yang tidak dapat diselesaikan oleh usus halus ya. Sebagian besar nutrisi makanan diserap di dalam usus halus. Sisa dari makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus akan diproses lebih lanjut lagi di usus besar yang selanjutnya akan dibuang melalui anus. Usus besar berfungsi sebagai penyerap air. Makanan yang masuk ke dalam usus besar akan mengalami penyerapan air hingga makanan menjadi feses dan mengeras. Jadi feses itu ibaratnya adalah sampah yang harus dibuang dari organ-organ tubuh manusia. Di dalam usus besar terjadi beberapa bakteri baik yang berfungsi untuk menghasilkan vitamin K pada tubuh. Vitamin K itu vitamin yang apa ya? Ibaratnya menjaga kestabilan atau homeostasis tubuh. Jadi itu sangat berguna ya bagi tubuh vitamin K. Efek dari bekerja samanya bakteri ini adalah buang angin. Nah, ketika kita buang angin tanpa kita sadari ada proses bakteri yang menguraikan vitamin K dan mengalirkannya pada tubuh. Jadi setiap kali terjadi buang angin itu
bakteri menghasilkan vitamin K secara berlebihan ya. Selanjutnya, makanan yang dicerna kemudian akan diuraikan oleh bakteri yang mengakibatkan menjadi asam ya. Lalu usus besar akan mengurangi kasauan makanan hingga feses dikeluarkan oleh tubuh. Jadi eh, proses itu akan terjadi hingga feses dikeluarkan oleh anus ya. Di dalam usus besar terjadi penyerapan nutrisi yang tertinggal oleh usus halus yang kemudian akan diserap lagi oleh tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, penyerapan nutrisi dan air akan terjadi dan berulang hingga feses itu keluar dari anus ya. Selanjutnya, yang terakhir, usus besar berfungsi untuk memadatkan feses sehingga siap untuk dibuang. Jika tidak terjadi pemadatan, maka akan terjadi masalah pencernaan, yaitu diare. Dan jika feses terlalu keras, maka akan terjadi masalah pencernaan lainnya, yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, jadi terlalu banyak air dan terlalu sedikit air itu juga menimbulkan masalah bagi kesehatan atau bisa dibilang menyebabkan penyakit pada tubuh ya. Setelah di usus besar, lalu dia ke atas ya, terus ini ke bawah dan akhirnya keluar melalui anus. Ya, seperti yang kalian tahu, anus adalah tempat untuk pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sepertinya sudah cukup ya, materi sudah habis. Jadi, sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.